kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kita yang berjudul prosedur pemeriksaan persediaan. Nah, sebelum masuk ke dalam poin-poinnya, akan lebih baik nih kalau kita mengetahui apa sih latar belakang dari prosedur pemeriksaan persediaan. Nah, saya Sefti Nabela yang akan menjelaskan latar belakang dari materi yang akan kita bahas sekarang ini. Oke, jadi gini, persediaan itu merupakan hal terpenting bagi sebuah perusahaan. Nah, terutama pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Oke, kita ambil contoh pada perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang di sini, seperti yang kita ketahui, itu kan menjual suatu produk. Nah, persediaannya ini memegang peranan yang sangat penting karena persediaan ini merupakan aset yang dimiliki perusahaan yang nantinya itu akan dijual kembali. Nah, persediaan ini juga termasuk barang-barang yang dimanfaatkan perusahaan untuk dijadikan sebuah produk. Sebagai contoh itu ada kain. Kain itu kan nanti diproduksi menghasilkan pakaian. Nah, kain ini merupakan persediaan. Namun, yang perlu dicatat bahwa tidak semua barang itu dapat dikatakan persediaan, karena persediaan ini hanya untuk kategori barang yang dimiliki perusahaan yang nantinya itu akan dijual kembali. Tapi sayangnya nih, persediaan itu sering dijadikan sasaran empuk untuk dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena persediaan ini kan memiliki nilai yang cukup material. Seperti yang kita ketahui, nilai yang material itu bisa dikatakan dia dengan nominal yang tidak kecil kan ya. Jadi seperti yang barusan kita bahas yang terkait kecurangan, itu tuh menjadikan persediaan ini menjadi perhatian utama oleh auditor dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan yang fungsinya itu untuk mengurangi resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya itu ada kerusakan, kehilangan, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Oke, baik. Jadi untuk penjelasan yang lebih detail-detailnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yang mana poin pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Amin. Kepada Amin, saya persilakan. Nah, setelah kita tahu latar belakangnya, telah disebutkan tadi bahwa persediaan terdapat yang pertama, yang tersedia untuk dijual, dan yang kedua dalam proses untuk penjualan. Nah, sifatnya apa saja? Yang pertama, persediaan termasuk dalam aset. Yang kedua, merupakan jumlah yang sangat besar atau material. Persediaan biasa ada beberapa golongan. Yang pertama, bahan baku. Kedua, barang dalam proses. Ketiga, barang jadi. Keempat, barang konsinyasi. Nah, tujuan pemeriksaan persediaan yang pertama untuk memeriksa apakah internal kontrol yang cukup baik. Yang kedua, untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di neraca betul-betul ada dan dimiliki perusahaan. Oke, untuk tujuan berikutnya akan dijelaskan oleh Yesti. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Muhammad Amin. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah metode penilaian sesuai dengan standar akuntansi. Pada umumnya, persediaan dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal ini memiliki 3 metode. Yang pertama, FIFO, first in, first out. Terus LIFO, last in, first out. Dan yang terakhir, average cost atau moving average. Yang keempat, untuk mengetahui apakah sistem pencatatan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu SAK, IFRS, dan ETAP. Dan ada pun 2 sistem pencatatan yang digunakannya. Yang pertama ialah perpetual system, yang dimana di setiap pembelian persediaan di debit dan di setiap penjualan persediaan di kredit. Dan yang kedua, physical system. Physical system ini berbanding balik dengan perpetual system, yang dimana physical system ini di waktu pembelian persediaan tidak di debit dan di waktu penjualan tidak di kredit. Nah, dan apabila jika perusahaan ingin mengetahui berapa sih saldo persediaan pada akhir periode, bisa kita gunakan dengan metode
stock of name atau perhitungan fisik. Dan jika perusahaan ingin mengetahui berapa saldo akhir bulan dan tanggal tertentu saja, bisa kita gunakan gross profit method, yaitu laba kotor. Pendapatan penjualan dikurangin dengan harga pokok penjualan. Nah, pada akhir tahun kita bisa menggunakan stock of name untuk mengetahui apakah benar-benar perusahaan memiliki persediaan. Yang kelima atau yang terakhir, untuk mengetahui apakah terhadap barang yang rusak, bergerak lambat, dan ketinggalan model sudah dibuatkan allowance atau penyisihan yang cukup. Contohnya, saya penjual baju. Setiap tahun atau setiap bulan atau setiap minggu, model baju akan terus berganti. Nah, ada model baju yang satu ini sudah lama. Gak mungkin kan saya menjualnya dengan harga yang perolehan, karena si pembeli tidak mau membeli karena modelnya sudah lama. Maka kita akan menjualnya dengan harga yang lebih murah daripada harga perolehan. Dan tujuan pemeriksaan persediaan selanjutnya akan dibahas oleh Verina Suharda. Nah, tujuan pemeriksaan persediaan yang keenam yaitu untuk mengetahui apakah ada perjanjian pembelian atau penjualan yang mempunyai pengaruh besar terhadap laporan keuangan. Yang ketujuh yaitu untuk memeriksa apakah penyajian persediaan di laporan keuangan ini sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia seperti SAK, ETAP maupun FRS. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui apakah persediaan ini ada dijadikan sebagai jaminan kredit. Nah, tujuan-tujuan ini untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dari persediaan yang tercantum di neraca. Untuk mendapatkan tujuan ini, maka kita perlu bukti kompeten yang cukup. Nah, bukti ini didapat auditor dari penerapan prosedur. Prosedur yang bagaimana? Yang pertama itu ada prosedur compliance test. Pasti kita mikir dong, apa sih compliance test itu? Compliance test itu bisa juga disebut tes ketaatan, yaitu tes untuk mendukung bukti atau pembukuan yang terjadi, apakah setiap transaksi yang terjadi itu sudah diproses dan dicatat sesuai dengan prosedur yang telah dilaksanakan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, yang pertama kita harus pelajari dan evaluasi internal control atas persediaan. Biasanya di sini auditor itu menggunakan internal control questionnaires atau pertanyaan. Dan yang selanjutnya itu lakukan tes transaksi atas pembelian dengan menggunakan purchase order sebagai sampel. Untuk transaksi pemakaian persediaan bisa digunakan dengan material requisition. Nah, yang terakhir yaitu auditor perlu menyimpulkan apakah perusahaan ini mempunyai internal control yang baik, sedang maupun lemah. Nah, setelah diketahui nanti bagaimana internal controlnya, maka selanjutnya adalah substantive test. Nah, substantive test ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baiklah, setelah dilakukan substantive test atas persediaan, kemudian auditor akan menjelaskan prosedur audit yang terdiri dari 14 tahap. Yang pertama, lakukan observasi atas stock of name yang dilakukan oleh klien. Stock of name dilakukan terutama untuk persediaan yang berada di gudang perusahaan. Nah, untuk barang-barang consignment out dan barang-barang yang tersimpan di public warehouse, jika jumlahnya material maka perlu dilakukan stock of name. Jika jumlah tidak material maka hanya perlu dikirim konfirmasi saja. Stock of name biasanya dilakukan pada akhir tahun dan beberapa waktu sebelum atau sesudah akhir tahun. Untuk perusahaan yang internal kontrolnya lemah, stock of name sebaiknya dilakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Untuk perusahaan yang internal kontrolnya baik, stock of name biasanya dilakukan sebelum atau sesudah tanggal neraca. Kemudian setelah selesai pelaksanaan stock of name, auditor harus membuat laporan mengenai stock of name dan hasil observasi auditor. Laporan tersebut harus mencakup kesimpulan auditor apakah stock of name sudah dilakukan sesuai dengan physical inventory instruction yang hasilnya akurat dan bisa dipercaya. Yang kedua, minta daftar hasil stock of name. Yang ketiga, kirimkan konfirmasi untuk persediaan consignment out. Biasanya barang konsinyasinya tidak terlalu besar sehingga lebih praktis untuk mengirim konfirmasi jika dibandingkan dengan auditor harus menghitungnya. Selain itu, auditor juga bisa memeriksa bukti pengiriman barang konsinyasi tersebut, periksa unit price dari raw material, work in process,
finished good, dan supplies. Yang keempat, periksa unit price dari bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan barang pembantu. Auditor memiliki relasi yang kuat terhadap bagian-bagian persediaan tadi. Misalnya auditor memiliki hubungan dengan bagian persediaan dalam proses, sehingga ketika auditor ingin melakukan pemeriksaan, auditor dapat meminta dokumen-dokumen pada persediaan dalam proses. Yang kelima, lakukan rekonsiliasi antara saldo menurut stock of name dan saldo per tanggal laporan posisi keuangan jika stock of name dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yeay, dikit lagi. Prosedur selanjutnya itu adalah melakukan pencocokan saldo stock of name dengan saldo di neraca. Maksudnya gimana sih? Yaitu contoh, saldo neraca di persediaan akhir itu sebesar 5 juta. Saldo stock of name itu sebesar 4.800.000. Nah, kedua saldo ini dicocokkan, dilakukan pencocokan. Nah, apabila ada selisih, itu yang nanti akan disesuaikan oleh perusahaan. Selanjutnya, itu adalah periksa cukup tidaknya allowance. Allowance itu apa sih? Allowance itu adalah penyisihan. Penyisihan terhadap apa? Penyisihan terhadap barang yang rusak, yang tidak mudah lagi, dan tidak terpakai ataupun tidak terjual. Nah, allowance ini menyebabkan kerugian nantinya. Yang dimana tugas auditor adalah untuk memeriksa bagaimana kebijakan ataupun cara perusahaan untuk menentukan allowance. Konsisten atau tidaknya di periode sebelumnya. Selanjutnya, periksa kejadian setelah tanggal neraca. Untuk apa? Untuk menentukan apakah ada penjualan fiktif yang terjadi ataupun yang tercatat. Maksudnya penjualan fiktif di sini yaitu perusahaan melakukan transaksi penjualan yaitu biasanya secara kredit. Kenapa secara kredit? Karena memang penjualan ini tidak menerima kas ataupun uang tunai, yang dimana memang dari awal tidak pernah terjadi transaksi apapun. Ada periksa cut off penjualan ataupun cut off pembelian. Cut off itu kan pembatasan. Nah, pembatasan di sini maksudnya dipastikan bahwa transaksi yang terjadi di periode sebelumnya itu tidak tercatat di periode setelahnya. Selanjutnya, periksa jawaban konfirmasi bank. Itu untuk menentukan apakah ada persediaan yang dijaminkan sebagai kredit. Apabila jawaban konfirmasi dari bank itu mengatakan bahwa ada persediaan yang dijaminkan, maka itu harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian, periksa jika ada kontrak penjualan ataupun pembelian per tanggal neraca. Nah, di sini, jika ada kontrak penjualan ataupun pembelian yang menimbulkan kerugian material, itu harus dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Ini belum berakhir, masih ada lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Johan Kevin. Dipersilakan. Baiklah, prosedur selanjutnya yaitu kita melakukan prosedur audit yang diperlukan jika masih ada barang dalam perjalanan. Prosedur audit seperti apa yang akan kita lakukan? Yang pertama yaitu kita meminta rincian barang dalam perjalanan per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, kita memeriksa perhitungan matematis seperti perhitungan penjumlahan ataupun perkalian. Yang ketiga, memeriksa syarat pengiriman barang apa yang akan digunakan. Apakah menggunakan FOB shipping point atau FOB destination. Jika menggunakan FOB shipping point, maka hak milik dari barang akan berpindah dari tangan penjual ke tangan pembeli pada saat barang siap untuk diantar, dan ongkos angkut akan ditanggung oleh pembeli. Sedangkan jika menggunakan FOB destination, maka hak milik dari barang akan berpindah tangan dari tangan penjual ke tangan pembeli pada saat barang itu sampai di tujuan atau saat pada barang itu sampai di gudang pembeli, dan ongkos angkut ditanggung oleh penjual. Baiklah, yang keempat kita memeriksa subsequent clearance atau penyelesaian sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Dan yang terakhir, auditor menanyakan kepada klien dan memeriksa bukti pendukung. Apakah sesudah tanggal laporan posisi keuangan, barang dalam perjalanan tersebut sudah diterima atau belum. Oke, prosedur selanjutnya yaitu prosedur analisis atau analytical review prosedur. Beberapa prosedur yang sering dilakukan dalam persediaan yaitu yang pertama, membandingkan saldo akhir tahun yang diaudit dengan saldo akhir tahun sebelumnya. Yang kedua, membandingkan saldo akhir tahun yang diaudit dengan saldo akhir tahun sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan persen laba kotor tahun ini dengan tahun sebelumnya. Yang keempat,
membandingkan inventory turnover tahun ini dengan tahun sebelumnya. Yang kelima, membandingkan unit cost persediaan dengan tahun sebelumnya. Baiklah, prosedur selanjutnya yaitu membuat kesimpulan dari hasil pemeriksaan persediaan dan dibuat usulan audit adjustment jika diperlukan. Nah, di sini auditor harus menyimpulkan apakah berdasarkan prosedur pemeriksaan yang telah dilakukannya, persediaan disajikan secara wajar atau tidak. Selanjutnya, prosedur yang terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan. Di sini auditor memeriksa apakah penyajian persediaan di laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon dimaafkan, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube kami. Terima kasih. I guess I'm just a playdate to you.